Pemirsa, salah satu substansi dari rekaman pembicaraan antara Ketua DPR Setia Novanto dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Ma'ruf Samsudin serta pengusaha Riza Khalid yang membuat Presiden Jokowi marah adalah soal bagi-bagi saham Freeport. Berikut adalah cuplikan rekamannya sebagaimana diperdengarkan dalam sidang MKD. Si SDM sama Darmo, kalau menurut saya memang Presiden itu ada yang ini, mohon maaf ya, ada yang dipikirkan untuk ke depan memang. Kalau dilihat dari, karena dengar Pak Yusuf Kala itu kan terjadi begitu, makanya selalu nyinggung kan, masa Yusuf Kala terus. Kalau lihat begitu, memang dia ada rasa akan jalan ya. Makanya kita harus ikutin Pak. Nggak bisa habisnya. Percantik. Iya. Tapi kalau itu pengalaman kita ya, dengan saya dengan Pak Luhut ya, pengalaman dengan Presiden itu rata-rata 99% itu gol semua. Ada keputusan-keputusan penting Pak ya, negara itu bermain kita, makanya saya tahu. Makanya si Wongesa kan langsung begitu tahu Darmo di maintain Pak. Dia aja itu Darmo habis-habisan supaya belok. Bapak itu rencana investasi apa Pak? 30%. 30. Ya sudah lepas 9,36 dipegang BUMN lagi ya. Kalau nggak salah itu Pak Luhut itu ada bicara Pak Luhut. Ini Pak Luhut itu bicara dengan Jibob. Jadi Pak Luhut itu ada undang-undang apa? Kalau gua bakal ngomong Pak Luhut, jangan dulu gua ambillah 11, kasih Pak JK 9. Harus adil, ya gua. Kalau nggak ribut. Iya. Jadi kalau pembicaraan Pak Luhut di Sandiaga dengan Jibob, karena dia 4 tahun yang lalu itu dari 30% itu dia memang di sini 10%. 10% dibayar pakai dividen. Jadi ini tapi dibayar pakai caranya harusnya dia jadi tuntutan Pak Luhut sehingga mengganggu konstelasi ini. Begitu dengar adanya di sana cawe-cawe, Presiden nggak suka, Pak Luhut yang dikerjain kan begitu kan. Nah sekarang kita tahu kondisinya. Ternyata kondisinya kayak begini-begini gitu loh. Kita kan ingin beliau berhasil, di sana juga senang kan gitu. Nah kalau Pak ini kan strateginya Peter. Itu dia Riza Khalid, Pak Naryanto. Tadi kalau di kalangan pengusaha minyak dan broker minyak internasional itu dikatakan dia sebagai godfather bisnis impor minyak Indonesia dan bahkan juga di Singapura. Nah, Anda sebagai wakil dari tim tata kelola migas, anti mafia migas, apa yang waktu itu ditemukan oleh tim tentang keterlibatan seorang Riza Khalid yang namanya begitu besar dipandang sebagai godfather? Begini ya, kemarin atau sekarang kurang lebih kebutuhan BBM kita kan waktu itu 1,6 juta kiloliter. Itu terdiri dari 2 bagian, yang separuh itu import dan yang separuh lagi crude oil juga import. Nah, waktu tim reformasi itu membahas harga BBM karena waktu itu belum dicabut, bahwa ini ada nggak efisien gitu bahasanya. Nah, ketika dicek di lelang yang dilakukan oleh Petral untuk crude oil itu ternyata lebih besar gitu, harganya nggak efisien gitu. Sehingga ketika dilihat perusahaannya
memang yang ikut lelang sih cukup banyak. Tapi Berapa banyak waktu itu, Pak? saya nggak hafal. Tapi yang jelas. Lebih dari 5 tapi? Iya. Oke. Nah, ada perusahaan-perusahaan yang ada suara-suara yang disebutkan tadi. Nah, itu dari crude oil sendiri. Kemudian dari BBM-nya sendiri juga Petra nggak beli langsung melalui perusahaan-perusahaan tertentu yang dilelang juga. Oke, nah perusahaan-perusahaan ini apakah ini memang perusahaan-perusahaan milik seorang Riza Khalid yang kemudian seperti seolah-olah perusahaan yang berbeda-beda? Kita belum sampai ke sana, tetapi memang waktu itu diperiksa ada sih perusahaannya dia gitu. Tapi kita tidak sampai seperti sekarang ini beritanya. Gitu. Oke, modusnya seperti apa sih Pak? Apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini kemudian menjadi mafia migas untuk bisnis dengan Petra? Kan menjadi apa ya? Menjadi kliennya dia gitu. Jadi klien itu tetap lelang. Nah, yang jadi masalah itu harganya selalu tinggi gitu. Jadi kebutuhan dolar Pertamina itu relatif cukup besar lah. Apalagi kalau dolar itu bisa naik, bisa turun kan juga repot Pertaminanya. Artinya apa? Dia memang bisa memainkan harga? Enggak. Saya pikir harganya cuma terlalu tinggi aja selalu kayak gitu. Petrol yang impor terlalu tinggi sehingga pada akhirnya tim tata kelola reformasi migas itu mengusulkan untuk dibubarkan. Ya. Dan berhasil akhirnya dibubarkan sekarang. Nah, sekarang kan sedang audit forensik. Yang terakhir itu Direktur Pertamina juga memberikan kepada Komisi 7, kepada KPK, mungkin Kejaksaan Agung mungkin. Kalau peran Riza Khalid sendiri yang Anda ketahui memang hanya di Indonesia, Singapura atau lebih besar lagi daripada itu, Pak? Kalau kita sih yang tahu cuma di regional ASEAN aja. Di regional ASEAN. Seberapa kuat sih sebenarnya jaringan network dia, Pak? Memang kalau yang kita saksikan sekarang atau yang kita sering dengar, dia dekat dengan penguasa, dia dekat dengan beberapa orang yang memang cukup penting di pemerintahan, di politik juga. Tapi apakah memang lebih luas lagi dari itu, atau bahkan kalau mungkin kita bisa berpikir lebih pesimis lagi, mungkin dia dekat dengan penegak hukum atau seperti apa sebenarnya, Pak? Persisnya gini ya, seorang bisnismen itu dekat penguasa ya biasa, ya wajar, tapi kan harus ikut aturan. Iya. Artinya seperti kita di birokrasi itu dengan sesuatu yang udah ada undang-undangnya, sudah ada gitu, jadi tidak mungkin diintervensi. Kalau untuk kasus Riza Khalid, Anda melihatnya dia ikut aturan atau justru dia yang mengatur pemerintah? Kalau lihat di Petral itu, dia sih lelang biasa, cuma harganya terlalu tinggi. Jadi semuanya terlalu tinggi, jadi kita bayar tinggi. Dan selama ini harganya itu bisa tinggi, terus kemudian tetap dibiarkan seperti itu, menurut Anda tidak ada tim tata kelola tidak menemukan ada korelasi mungkin kong kali kong antara Riza Khalid dengan orang-orang yang cukup berkepentingan di pemerintahan? Kalau itu kemungkinan ada, tetapi waktu melihat proses tender itu hampir-hampir nggak kelihatan. Iya. Berarti jadi, cukup mulus bermainnya ya? Iya. Jadi waktu itu tim reformasi memang ini harus dibubarkan gitu. Waktu setelah kemudian berhasil membubarkan, dari pengamatan tim sendiri akan bagaimana sebenarnya bisnis seorang Riza Khalid itu kemudian bertahan setelah Petral jatuh? Dia kan atau masih punya bisnis lain? Ya tentu orang bisnis kan nggak satu aja, Mbak. Nggak di minyak aja, mungkin di mana gitu. Jadi saya pikir kita lihat aja lah, artinya setelah Petral bubar kan ternyata ya banyak sesuatu yang sudah secara prinsip tata kelola kan itu menuju sesuatu yang bagus, walaupun ada juga pengamat yang juga dengan Petral bubar harga BBM nggak turun, ada juga yang seperti itu.
Oke, mengapa kemudian kesan yang ditangkap adalah seorang Riza Khalid ini seperti untouchable, seperti kemudian tidak bisa tersentuh oleh siapapun. Kita bahkan tidak pernah melihat sosoknya, hanya foto-foto saja. Iya, saya sendiri juga nggak kenal. Sebetulnya masalah untouchable atau tidak itu kan terkait dengan proses, namanya proses hukum. Kalau proses hukum seperti dalam KUHP itu ada 2 alat bukti, ya monggo, gitu aja. Tapi kalau kayak sebetulnya kasus ini kan belum ada yang tersangka, belum ada masih saksi semua. Kita kan nggak tahu mau ke arah mana gitu. Jadi tim tata kelola migas sebenarnya pada waktu itu hanya menyelidiki bagaimana modus yang dikerjakan oleh Petrel, tetapi tidak begitu mengetahui. Betul, agar semua itu efisien gitu, dalam arti pembelian BBM maupun crude oil itu jadi efisien bagi Pertamina waktu itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, Pak. Pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Time Talk masih akan kembali usai jeda komersial berikut.